Halo Fox, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Coin Fox. Hai men. Mungkin langsung kita aja lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang udah gue siapin, karena gue sebenarnya penasaran banget sih Bang. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan pertama, karena kan kita sebenarnya sekarang ngobrol bareng Bang Manda. Jadi nggak afdol lah kalau misalnya kita ada nyinggung atau kita pasti pengen lah. Mungkin gue juga penasaran ngomongin tentang regulasi. Gimana sih kebijakan dan aturan yang berlaku untuk aset kripto di Indonesia mungkin saat ini dari kacamata Bang sendiri? Iya, kalau dari regulasi yang ada sekarang bagus ya Gil ya. Karena kalau lu ngelihat di beberapa negara yang lain nih, gue pikir sih nggak ada yang komplit yang ada di Indonesia. Kita sudah diatur dari bagaimana pelaksanaannya, terus kemudian kita juga udah diatur bagaimana ada yang namanya pajaknya, gitu ya. Kalau kemudian kita ngomongin negara-negara yang lain, mereka hanya peduli gimana caranya untuk ngedapetin pajak doang gitu. Nah jadi yang kalau gue lihat ya sekarang bahwa dari beberapa aturan yang ada, Indonesia termasuk yang paling progresif untuk kemudian pengaturan tentang kripto. Nah ke depan ya bukan hanya pedagangnya aja nih Gil, tetapi juga nanti dari pengembang blockchainnya. Apalagi pemerintah kita ya itu berjanji akan lebih melakukan daya dorong ya, akan lebih mensupport beberapa produk-produk dalam negeri nih, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kayak produk token atau koin yang memang itu berasal dari dalam negeri. Oke, berarti memang kalau misalnya Agil lihat juga mungkin dari luar negeri mereka cuma ngincer pajak dan nggak memperhatikan perlindungan konsumen ya. Betul. Nah kalau kita di Indonesia itu kejawab lagi. Kejawab ya. Perlindungan konsumen itu diperhatikan, terus kemudian dari perlindungan kan dulu kalau gue di toko kripto juga termasuk sebagai penyedia platform. Kalau kemudian nggak ada yang menjamin kan gue bahaya juga. Misalnya lu tiba-tiba investor, terus kemudian aset lu 10 juta tiba-tiba turun, itu kan karena mekanisme pasar kan. Tapi kalau misalnya dia nyalahin ke platform kan susah juga kan. Nah itu yang kemudian pemerintah hadir supaya lebih baik lagi sih. Terus juga mungkin kalau yang kita lihat saat ini tuh kan kripto ini diawasi sama Bapepti, OJK dan juga Bank Indonesia Bang ya. Sebelum kita Bank Indonesia enggak. Bank Indonesia enggak Belum. Jadi Bapepti iya yang sekarang udah berjalan sejak tahun 2019. Terus kemudian kemarin ada pindah ke OJK. Iya, ada Undang-Undang Nomor 4 ya 2023 tentang penguatan pengembangan sektor keuangan P2SK. Nah, itu yang akhirnya akan dipindahkan nih gitu. Itu sebelum kita bahas lebih dalam nih, gimana sebenarnya hubungan aset kripto antar lembaga di Indonesia itu tadi Bang? Nah, pertanyaan lo ini menarik ya, karena memang kalau kita ngomongin hubungan ya tarik menarik aset kripto antar lintas kementerian atau lembaga itu saat ini masih ada di bawah Kementerian Perdagangan, spesifiknya di bawah Bapepti. Tetapi semenjak adanya P2SK itu tadi kita belum tahu nih gitu ya dari PP-nya akan seperti apa bunyinya. Nah memang pengaturannya jelas menarik untuk kemudian dipindahkan ke OJK, tapi bagaimana porsinya ini belum tahu Gil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk di beberapa kementerian lembaga yang lain, contohnya nih PPATK, itu cukup clear. Karena kalau PPATK itu kan untuk mengawasi ya adanya transaksi keuangan. Nah, selama ini di sektor kita di sektor industri aset kripto itu kita udah berjalan. Kita melakukan pelaporan ya. Kalau memang ada transaksi yang mencurigakan, kita juga akan ngasih semacam data yang memang sudah disepakati. Kooperatif lah. Nah, cuman kalau misalnya kita ngomongin yang lain-lain, nah ini masih belum ada titik-titiknya nih Gil. Ya harapannya ke depan pasti harusnya lebih baik lagi ya. Ada kejelasan. Pasti dan harus lebih baik lagi lah industri kita di Indonesia. Menurut Abang setuju nggak sih kalau dari Abang pribadi pindah ke OJK? Gua melihat ini kalau misalnya memang punya pengembangan ya, punya niat untuk bisa mengembangkan dari industrinya lebih luas lagi, kenapa enggak? Maksud gua gini, sekarang di kripto, industri kripto kita sekarang di bawah Bapepti, kita cuma boleh trading, spot trading doang kan, perdagangan fisik doang. Iya kan? Kenapa? Karena kalau di kripto itu kita kenal ada yang namanya security token. Tapi security token itu nggak boleh
karena itu akan bertentangan dari aturan yang ada di regulator yang lain, dalam hal ini adalah OJK. Nah, yang gua pikir adalah kalau di kemudian hari OJK hadir, ini bisa mengembangkan gitu. Jadi gua ngelihat ini bahwa jangan terkesan ini hanya memindahkan gitu aja gitu, gitu. Tetapi justru ini harus memperbesar lagi gitu. Memperbesar cakupan betul industrinya. Jadi regulator dimanapun, kalau kemudian ini adalah part untuk bisa mengembangkan ya, untuk bisa berpihak kepada industrinya, nggak ada salahnya untuk itu. Jadi balik lagi adalah market approach ya, market approach. Kalau lu ngelihatnya gimana memang? Seandainya dari sisi ini kan gua nanya, ini gua jadi balik nanya ya. Iya, kalau dari trader, dari investor, lu ngelihat perpindahan ini gimana? Kalau dari gue sih memang dari Bapepti memang benar kata Abang sih, banyak keterbatasan yang kita dapetin. Betul. Iya, jadi memang harapannya di OJK semoga bisa banyak, lebih simpelnya kalau dari konsumen banyak fitur yang kebuka. Nah, itu aja sih. Cerdas loh. Itu aja sih. Lebih banyak fitur yang kebuka, itu aja. Dan kita lanjut, mungkin kalau gue boleh breakdown satu persatu tuh kan Web3 itu kan nggak cuma kripto Bang ya. Banyak ada NFT, ada DAO, ada DeFi dan lain-lain. Kira-kira menurut Abang mana sih yang harusnya lebih dulu didahuluin regulasinya? Diatur. Kalau gue sih melihat perlu pemerintah hadir dari kacamata investor ya. Jadi ya ini kan kita ngelihat gini ya, adanya supply dan demand. Ketika adanya demand berarti itu adanya keinginan ya dari si investor itu tadi. Jadi jangan hanya dilihat dari ini butuh atau nggak butuh, tapi dari kacamata regulasi, bukan. Tapi harus dilihat dari kacamata pelaku. Karena dari situ akan muncul demand yang tinggi. Akan ada muncul permintaan yang tinggi, dan itu yang harus diutamakan untuk diatur. Kan gitu kan. Jadi harus diprioritaskan. Jangan-jangan nanti kalau kita atur yang A ternyata ini bukan prioritas. Kan jadi sama aja. Buang-buang juga. Buang-buang waktu, buang-buang energi gitu ya. Nah, makanya yang kalau gue lihat adalah bagaimana peran kita adalah lihat dulu nih yang mana paling gede marketnya. Itu yang harus diatur dulu gitu. Jadi kalau gue sekarang ngeliat ya bahwa yang paling tinggi adalah 5 ya. 5 kategori. Utility token sama stablecoin udah diatur nih di Bapepti. Ya kan. Yang belum diatur tuh ada security token. Ada yang namanya NFT. Ya, ada yang namanya DeFi. Nah, 3 ini yang memang belum dapat perhatian gitu. Ya kan. Jadi kalau kita ngomongin ini kan 5 karakter dari kripto ya, aset digital. Nah, 2 karakter ini udah diatur nih. Gitu. Nah, ibarat tadi lo bilang nih 3 ini belum di-unlock nih. Ya kan, kalau main game kan harus di-unlock tuh. Nah, apakah kemudian nanti ketika kita pindah ke OJK udah di-unlock? Nah, itu yang masih tanda tanya. Mari kita wait and see. Betul. Ya, harapannya kalau misalnya memang itu bisa lebih dibuka gitu ya, pasti industrinya akan menjadi lebih besar lagi. Iya sih. Dan mungkin juga sebagai dari kacamata pelaku industri, mungkin dari Abang juga, apa sih tantangan dan permasalahan yang Abang hadapi di industri saat ini? Apakah mana tahu mungkin regulasi menjadi tantangan Abang, atau menjadi masalah, atau adakah problem lain? Kalau gue mungkin beranjak dari bagaimana mindset kita untuk membangun ekosistem ya. Itu paling utama. Nah, dari membangun ekosistem itu berarti lo harus berani untuk bisa bereksperimen. Bereksperimen itu berarti lo melakukan sesuatu dengan koridor ya, dengan cara-cara tertentu, tapi lo tidak boleh melupakan yang namanya customer protection. Karena perlindungan konsumen itu menjadi hal yang paling prioritas. Lo ada di dalam bisnis investasi, tapi kemudian lo tidak melakukan perlindungan terhadap konsumen, maka industri ini akan selesai. Nggak ada artinya kan tanpa kepercayaan konsumen. Nah, jadi yang pertama kali kalau gue sampaikan adalah bagaimana lo harus punya mindset adalah membangun ekosistem. Dengan cara apa? Ya tadi bereksperimen. Kenapa harus eksperimen? Ini industri yang baru. Lo nggak tahu patternnya ini. Banyak trial and error. Iya, banyak trial and error. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi ya dari beberapa pakem yang ada di pemerintahan, itu kan ada yang namanya sandbox ya. Sebenarnya kalau kemudian kita ingin untuk bisa valid, legit gitu ya, kita bisa memanfaatkan kok yang namanya sandbox program.
Oke. Karena sandbox itu adalah memang digunakan untuk trial and error. Sandbox itu bukan digunakan untuk sesuatu hal yang pasti atau bukan sesuatu hal yang dipakai untuk yang benar gitu. Karena bisa jadi itu salah di sandbox itu tadi. Nah, makanya kalau selama ini dari diskusi adalah bagaimana cara kita punya mindset untuk membesarkan ekosistemnya tadi ya, dengan cara kita bereksperimen, tidak lupa untuk tetap ya ada rambu-rambu aturan, walaupun kemudian itu belum dedicated untuk aturan tertentu, tapi kan udah ada tuh rambunya. Yang kedua adalah dari customer protection, itu menjadi hal yang penting. Baru setelah itu kita bereksperimen. Eksperimennya apa? Dari berbagai sektor dan dari berbagai opportunity bisnis yang ada gitu. Karena kan kalau kita ngomongin opportunity bisnis ada banyak banget dia. Bukan hanya perdagangan kripto, tokenisasi, kita ngomongin NFT, tadi lo bilang ngomongin DeFi, bahkan sekarang ada lagi yang namanya asset management. Jadi asset management kayak reksadana gitu ya. Jadi kayak gua punya duit, tapi gua nggak tahu nih tradingnya. Jadi gua kayak ngasih ke orang yang lebih tahu gitu ya, bagaimana mengelola duit gua, yang mana dia juga mengelola resikonya. Jadi dia yang lebih paham gitu. Ada. Udah ada. Nah ini kan ini kan baru satu hal yang menarik gitu loh. Jadi ibaratnya kayak, gua nggak tahu nih resikonya kayak gimana. Nanti gua beli yang ada turun lagi asetnya. Ya lebih baik gua kasih ke orang yang lebih tahu. Right? Kayak reksadana mereka kayak mengoperasikan. Betul. Ada perusahaan yang mengoperasikan. Betul. Baru dengar juga sih gue. Terus juga memang kalau gue tangkap sedikit, berarti jadi challenge tersendiri buat abang untuk bagaimana caranya abang mengeksperimenkan sesuatu di industri ini yang kalau bisa jangan ada kontak langsung sama customer atau perlindungan customer. Kalau misalnya salah-salah eksperimen ya bisa kena kan. Betul. Nah makanya yang gue bilang tadi ya, bahwa aturan atau regulasi itu dibuat itu harus berpihak kepada market. Ya, karena ketika berpihak kepada market, maka lo akan tahu nih market itu maunya apa, bagaimana hak dia dilindungin, kan dia punya hak dong, hak dia dilindungin, dan juga bagaimana pastinya hak-hak ini tadi untuk dijamin juga oleh pemerintah gitu melalui dari aturan-aturan yang ada. Nah memang ya gue selama ini memang ada diskusi lah dengan berbagai pihak gitu ya, kementerian, lembaga, bagaimana untuk kemudian bisa mengatur dari beberapa aturan yang ada gitu Gil. Dan ya balik lagi adalah gue hadir di sini untuk bisa bersama-sama dari pemangku kepentingan, dalam hari ini adalah investor, tapi gue juga tahu bagaimana kacamata regulator memandang ini supaya kemudian ini jangan jadi sesuatu yang blunder kan. Iya benar. Ya kan, kalau misalnya ini jadi satu yang blunder ya yang kena impact-nya ya kita juga semuanya. Semua. Menarik sih bang, menarik sih. Kita lanjut, menurut abang penting nggak untuk Indonesia itu memiliki bursa, custodian, dan clearing kripto? Balik lagi gini ya, kita punya yang namanya standar practice ya. Standar practice itu memang belum tentu ada aturannya. Nah ini beda nih. Standar practice itu terjadi karena adanya perilaku antara konsumen dan provider untuk kemudian terjadi yang namanya mekanisme layanan ya. Kalau kemudian kita ngomongin apakah ini butuh apa nggak butuh, standar practice yang ada di luar bahwa bursa itu belum ada. Bursa kripto ya, itu belum ada. Kenapa? Karena pedagang kripto itu layaknya bursa sebenarnya. Itu di luar bang? Itu di luar. Nah, kalau kemudian ditanya lagi, bagaimana tentang kustodian, bagaimana tentang clearing? Kalau kustodian, gua sepakat bahwa itu penting, ya. Karena pada prosesnya adalah kustodian itu untuk menjamin dan mengamankan dana konsumen yang ditempatkan di dalam exchange supaya tidak disalahgunakan oleh exchange itu tersebut. Clearing digunakan untuk melakukan proses settlement antara ada barang, ada pembeli gitu ya, terus kemudian terjadi pertukaran gitu ya. Ada penjual, ada pembeli, terjadi pertukaran. Nah, kalau kemudian balik lagi kita ngomongin untuk menjelaskan adanya transparansi, menurut gua itu butuh lah kalau clearing ya. Jadi clearing itu untuk memastikan, tetapi yang memang sangat dibutuhkan itu adalah custodian gitu. Itu custodian karena itu untuk bisa meningkatkan trust. Ya sekali lagi bahasa gua, bukan berarti bursa nggak butuh. Bursa itu
hadir karena satu, amanat undang-undang sesuai dengan aturan atau undang-undang yang kita pakai sekarang gitu ya, undang-undang tentang perdagangan berjangka yang mengamanatkan bahwa harus ada bursa. Tetapi di dalam prakteknya adanya bursa itu kurang efektif. Oke. Di dalam proses atau mekanisme dari perdagangan kripto. Ini gua ngomong apa adanya ya. Tetapi karena memang itu amanat undang-undang dan harus dilaksanakan, ya monggo silahkan. Ibaratnya kalau dari dulu kita bilang bahwa kapan kita jadi full sebagai pedagang. Kalau sekarang kan masih CPFAK. Calon pedagang fisik aset kripto. Nah, itu yang harapannya mudah-mudahan kalau ada bursa ataupun kemudian kalau ada kebijakan yang lain, ya bisalah langsung segera di-convert dari yang CPFAK, C-nya hilang lah. Jadi pedagang fisik aset kripto. Amin. Semoga 2024 ya. Kita semua harus tutup teman-teman. Amin. Oke, mungkin lanjut. Kripto itu kan bisa dibilang belum sempurna seutuhnya, kayak yang Abang bilang tadi. Inovasi teknologi ini sebenarnya masih sometimes itu lomba-lombaan lah sama regulasi. Maksudnya kadang kripto duluan, regulasinya ketinggalan. Nah, terus juga dari, ya kalau misalnya kita kasih case simple tuh dari perlindungan nasabah contohnya. Menurut Abang, apakah nasabah di kripto, apakah nasabah kripto di Indonesia udah sepenuhnya terlindungi atau? Menarik pertanyaan lo. Satu, nasabah kita sendiri pun memang masih belum benar-benar mengerti. Gue bisa bilang kayak gitu. Belum mengerti itu dalam arti kata baik itu literasi atau kemudian edukasinya. Mereka belum 100% juga mengerti. Sehingga ada kekhawatiran sebenarnya kalau sampai memang mereka hanya ikut-ikutan. Kalau bahasa daerah Rempoa itu namanya FOMO, ya kan? Itu jangan kayak gitu Gil, ya kan? Jadi memang harus benar-benar dia tahu resikonya, dia tahu bagaimana dia menempatkan resikonya. Jadi dia tahu resikonya, bagaimana dia tempatkan resikonya itu dia harus benar-benar tahu gitu. Nah, jadi kalau gue sih ngelihat ya ke depan bahwa bagaimana kemudian industri ini akan tumbuh ya, itu seiring dengan tumbuhnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap resikonya. Kalau kemudian pemahamannya akan begini-begini saja, industrinya nggak akan tumbuh-tumbuh, susah tumbuhnya, lama tumbuhnya. Nah, jadi yaitu perlu peran ya dari CoinFox juga untuk terus mengedukasi masyarakat dengan konten-konten yang berkualitas. Yang kayak kemarin kita juga sempat bulan literasi kripto. Bulan literasi kripto. Nah, itu juga yang jadi hal yang penting. Nah, begitu juga dari sisi regulator gitu. Jangan sampai kemudian regulasinya terlalu mengikat. Ketika regulasinya susah gerak. Kalau kemudian susah gerak, yang terjadi apa? Pelaku industri dia punya hal yang lain. Untuk kemudian dia berpikir dengan cara bisnis yang lain. Nah, ini kan juga kita tidak mau. Jadi akhirnya apa? Lose-lose jadi. Rugi, nggak ada yang diuntungkan. Pelaku usaha pun juga udah males kan, Bang. Nah, itu yang harapannya semoga ini bisa menjadi pertimbangan sih. Berarti bisa gua ambil sedikit kesimpulan gimana caranya kita mau memperhatikan perlindungan nasabah sepenuhnya kalau si nasabahnya aja memiliki ini kan. S2 lu, pinter lu. Pinter. Bener kesimpulannya kayak gitu. Hebat lu deh. Oke. Jadi menurut Bang Manda sendiri buat orang-orang atau konsumen-konsumen yang memakai exchange luar lah untuk bertransaksi itu menurut Bang merugikan negara nggak sih? Atau gimana? Atau merugikan para pelaku usaha lokal? Pasti. Kita udah sampaikan berulang kali ya. Ada faktor yang menyebabkan akhirnya desakan. Bahasa gue adalah desakan. Untuk orang akhirnya bertransaksi di luar. Desakannya kenapa? Satu, karena ternyata exchange kita di dalam negeri itu kalah berkompetisi. Kompetisinya apa? Satu, dari segi produk. Kita cuma bisa mendagangkan produk spot doang, fisik ya. Padahal kalau kita ngomongin di luar, ada yang namanya futures, ada yang namanya yield, ada staking dan yang lain-lain, ya kan, earn dan yang lain-lain. Nah, ini kan jadi hal yang menyulitkan sebenarnya. Kalau kemudian kita ingin berkompetisi, tapi produknya aja beda, ya itu satu. Yang kedua, dari segi pajak, gua pada posisi setuju bahwa ada penerapan pajak di Indonesia dan teman-teman yang lain juga sama ya di asosiasi.
Tapi kita juga harus benar-benar melihat bahwa penerapan pajak itu tadi itu jangan sampai kemudian penerapan yang malah backfire. Oke. Backfire-nya bukan hanya ke konsumen loh, tetapi ke negara. Oh, Enggak, negara. Melalui apa? Melalui penerimaan pajak. Mungkin dulu penerimaan pajaknya besar, tapi sekarang penerimaan pajaknya makin lama makin kecil. Kenapa? Akhirnya volumenya tergerus, orang tradingnya di luar, ya itu akhirnya kan opportunity loss buat kita. Benar. Nah, jadi bayangkan kalau seandainya kita punya sebuah kalkulasi, yang mana kalkulasi ini dapat titik equilibriumnya, dapat titik optimalnya, ya, untuk kemudian pajak tetap ada, tetapi kemudian konsumen tetap happy untuk trading, ya, penerimaan negara juga tetap stabil gitu loh. Jadi daripada dia langsung di set menjadi sebuah standar yang tinggi, tapi pada akhirnya apa? Konsumen lari, terus penerimaan dari pajak negara juga turun, gitu. Nah, jadi ya teman-teman di dalam negeri terus terang protes. Tetapi ya sekali lagi, ini menjadi sebuah kebijakan yang layak untuk dipertimbangkan kembali dari, ya bahasa gue adalah bukan semuanya, tetapi dari beberapa hal yang kemudian merugikan negara itu sendiri. Gitu. Konsumen pasti akan ngikutin lah, ya. Konsumen pasti akan ngikutin dari aturan-aturan yang nggak mungkin kita akan ini kan. Nah, karena apa? Dari data yang gue dapat pun ya pada akhirnya terjadilah adanya orang yang trading di luar. Oke, menarik. Terus mungkin agak melenceng sedikit dari topik. Kalau misalnya gue pikir dari tadi udah ngelenceng sih. Nggak usah dari sektor keuangan nih bang. Menurut abang bisa nggak sih bank itu jadi exchange? Bisa banget. Coba jelasin. Gue seolah-olah gue nggak ngerti nih. Sekarang gini. Gue seolah jadi nggak ngerti nih. Bank itu bisa menjadi semua. Oke. Bank bisa menjadi exchange, bank bisa menjadi clearing, bank bisa menjadi custodian. Sekarang gini, kenapa bank bisa jadi exchange? Sekarang lu punya dolar, lu pergi ke bank, bisa nggak dolar ditukar sama uang rupiah? Bisa. Ya udah, gua nggak usah jawab lah. Oke. Dan kepercayaan publik terhadap bank itu kan udah tinggi, iya, Bang. Ya kan? Itu udah tinggi banget. Jadi kalau kemudian suatu saat bank bisa convert atau bank bisa melayani sebagai exchange, justru bagus banget. Maksud gue ini yang kita bisa lakukan lah, ya. Kita bisa jadi garda terdepan untuk kemudian kita bisa bangun ekosistemnya. Gue nggak bilang kok ini ekosistem yang eksklusif untuk community crypto, enggak. Mau yang konvensional atau yang existing, sekarang pun financial institution yang existing kayak bank, mereka mau masuk ya silakan. Justru ini akan berkembang jauh lebih dapat kepercayaan publik, semua orang happy. Ya, semua kan? juga yang dapat manfaatnya. Makanya. Gitu. Oke. Menurut abang, kalau pelaku industri masuk menjadi regulator demi lebih baiknya industri kripto di Indonesia, menurut abang gimana? Menurut gua penting, karena kalau kemudian sebagai pelaku industri, maka dia sudah tahu semua seluk-beluknya yang ada. Apalagi kalau memang pelaku industri itu yang dia menjunjung tinggi ada yang namanya compliance, customer protection gitu ya, dan beberapa hal yang kemudian mendukung dari market approach atau investor approach gitu. Jadi hal yang gue pikir adalah kalau kemudian memang industri, ya perwakilan industri dipercaya, tentu ini akan melindungi kepentingan semua pihak. Holistik. Nah, tapi memang pada level mana, terus kemudian pada scope yang mana, tentu kan itu sesuatu yang memang pasti akan dibicarakan gitu ya, didiskusikan. Karena ya balik lagi, financial sector itu adalah payung hukumnya, ya, umbrellanya secara umum gitu. Tapi di bawahnya kan kita tahu ada beberapa cluster. Nah, cluster itu yang kemudian kalau kita coba lihat lagi, ya kripto sangat relevan untuk kemudian masuk ke dalam cluster di financial instrumen tadi. Kayak gitu. Penting lah untuk pelaku industri ada di dalam pembuat kebijakan itu tadi. Itu sih mungkin untuk pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup untuk pertanyaan CoinFoxMate kita pada sesi kali ini. Nggak berasa ya Gil ya? Udah nggak berasa, udah mau berbuka aja kita nih bang.
Jadi thank you untuk waktunya, thank you juga Thank you, bro. untuk Bang Manda yang udah main di rumahnya super cozy. Semoga 5 tahun lagi kita bisa punya rumah kayak gini. Amin. Nggak usah lama-lama, tahun depan lah. Amin. Oke guys, thank you and see you in the next video. Bye bye. Thank you.